40 tahun sudah Masjid Istiqlal berdiri menjadi kebanggaan Indonesia. Wajar saja jika pemerintah akhirnya merenovasi Masjid Istiqlal. Beginilah kondisi masjid sebelum direnovasi. Masjid yang banyak dikunjungi tamu-tamu negara ini terlihat kusam. Beberapa bagian marmer sudah berlumut. Ada 3 zona yang menjadi fokus penataan dan renovasi Masjid Istiqlal. Pertama, zona utama. Pada zona inilah banyak dilakukan kegiatan masjid dan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Kedua, zona pendukung sebagai penunjang pedestrian utama berupa taman dan plaza publik. Dan ketiga, zona publik. Zona ini berfungsi sebagai penunjang parkir dan area publik seperti plaza dan riverfront. Tidak hanya dipoles, Masjid Istiqlal juga dibuat lebih cantik. Area batas suci masjid diperluas. Pengunjung masjid akan melepas sepatu dan sandalnya, lalu diletakkan di sebuah tempat khusus penyimpanan sepatu. Area wudhu dan toilet juga direnovasi sehingga menjadi lebih bersih, tampak mewah, dan tertata. Dinding-dinding yang kusam mengkilap kembali, bahkan dinding yang rusak diganti dengan warna dan material yang sama. Di selasar tengah, seluruh lantai yang kusam akan dipoles. Dari perhitungan alat glossimeter, setelah dilakukan pembersihan, angka ini sungguh jauh dari angka sebelum dipoles, yakni 32. Pada area terakota, juga dilakukan proses pembersihan dan pelapisan menggunakan coating. Dekorasi Masjid Istiqlal yang sebagian besar terbuat dari stainless juga dibuat kembali kinclong. Masjid Istiqlal juga dipasang lampu khusus sehingga warna-warni semarak akan menghiasi tampilan barunya. Taman pendidikan Madrasah Masjid Istiqlal dan ruang perkantoran yang terletak di ruang bawah tanah masjid juga tak luput dari renovasi. Area luar masjid juga digarap Kementerian PUPR, diantaranya dengan menata landscape dan menambah jumlah tanaman. Ini dilakukan untuk menambah porsi ruang terbuka hijau dari kisaran 29% menjadi 35%. Tentu saja melalui renovasi besar-besaran ini, pemerintah ingin membuat Masjid Istiqlal kembali bersinar. Masjid Istiqlal ini sudah dimulai tahun yang lalu. Kita harapkan nanti sebelum Ramadan sudah bisa selesai sehingga bisa dipakai. Ini adalah renovasi besar sejak 41 tahun yang lalu karena anggaran yang diperlukan untuk ini cukup gede, 475 miliar yang itu dipakai untuk memperbaiki, memoles lantai, mengganti karpet, mengganti lighting, mengganti sound system, semuanya. Menambah basementnya di depan ini, parkirnya basementnya ditambah, sehingga nanti parkir tidak masuk ke sini. Ini batas suci di depan kita ini, di luar ini sudah batas suci nanti. Sehingga memang juga pembangunan landscape di luar, jadi bukan hanya interior, eksterior, semuanya dibangun
membangun sungai yang ada di lingkungan Istiqlal ini juga nanti akan semuanya diperbaiki sehingga tamannya menjadi lebih bagus lah. Juga tadi ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral. Jadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi, tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi bawah tanah sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak berseberangan. Nah sekarang pakai terowongan bawah jadi terowongan silaturahmi. Tak cuma memugar Masjid Istiqlal agar menjadi lebih indah, Presiden Jokowi pun ternyata juga memerintahkan untuk membangun terowongan jalan dari Masjid Istiqlal menuju Gereja Katedral. Terowongan ini akan menjadi semacam terowongan silaturahmi antar umat beragama. Jelas sudah, Masjid Istiqlal benar-benar menjadi sebuah ikon kemajuan peradaban Islam di tanah air. Juga sebuah kebanggaan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia.